bertahan Indonesia, dan itu membuat akhirnya crossing tersebut hanya menjadi bola yang terlepas. Umpan direct kali ini masih ada satu gangguan dari Wahib Al-Kharash, sang kapten yang terus tampil yang berbeda bagi Fabio Aska. Kembali Putu Panji menjadi target. Ada Evan Florasta kendalikan bola bagi pasukan Garuda Muda. Fabio Aska umpan kaki kanan yang kembali sangat potensial. Mirza coba menggapai bola. Lini pertahanan Aiman Abdurrahman tadi, bola dilebarkan sektor kiri, sangat berbahaya. Satu upaya tendangan yang begitu mengancam dari Ali Nasser Daleo, dan memang dialah Yemen sejauh ini. Betul. Dari sisi sebelah kiri bidang permainan Yemen, dan hampir saja Fabio Aska yang memberikan space tadi disambut dengan sebuah tendangan yang begitu dahsyat. dan laga di 14 menit pertama tidak mendapatkan banyak kesempatan, tapi sekali ia mendapatkan bola tadi Lempar ke dalam bagi Indonesia U17. Fabio Aska sangat integral perannya di awal persaingan kali ini. Mirza, shielding yang sangat baik tapi tidak mampu berikan bola yang tepat tadi. Masih ada kiriman umpan dari Fabio Aska. Kesempatan tendangan dahsyat, berbola, gol pembuka yang sangat spektakuler. Kualitas tendangan maut dari Zahabi Goli menggetarkan Al-Asbahi, tidak berdaya. Zahabi Goli sensasional. kekuatan insting dan juga kekuatan mental dari Zahabi Goli memanfaatkan momentum yang begitu cepat dengan tendangan akurat, dengan akurasi yang begitu sempurna. Power bola juga membuat sang penjaga gawang gagal untuk menjangkau bola yang begitu melesat mulus, menggetarkan gawang dari Yemen dan membuat pemuda berusia 16 tahun kelahiran Bekasi ini. Daniel Alfredo, umpan datar yang mampu dihalau. Peluang berikutnya bagi pasukan Garuda Muda. Sebuah tandukan indah berujung gol tercetak lagi dari Alberto Hengga, dan tidak dalam posisi offside sepertinya. Alberto Hengga sejak awal laga menjadi outlet yang sangat mengancam di bas. Luar bagaimana lagi-lagi Garuda Muda tidak hanya menggebrak tapi juga semakin meyakinkan. Dengan permainan full Bojonegoro ini bisa memanfaatkan situasi di mana shape pertahanan lawan tidak begitu baik, dan ia memanfaatkan bola yang sebenarnya tidak tertembak sempurna, dan ini membuat akhirnya Indonesia tidak hanya unggul tapi menjauh dan mendekati untuk menuju Piala Dunia di 2025 November nanti, Adi. Luar biasa, satu kesempatan yang tidak disia-siakan oleh Alberto Hengga. Positioning sangat baik, adalah no foul. Tidak ada foul yang dilakukan. Dia sangat rapi tadi untuk bisa memecahkan satu masalah yang cukup pelik kalau saja lawan tadi mampu menerobos dirinya. Iya, betul. Dan memang dengan skema 3 back sejajar harus ada satu pemain yang benar-benar disiplin, Adi. Mirza, wow, kali tadi challenge-nya. Apakah terkena bola? Tambahan waktu minimal 3 menit sudah dimainkan menuju akhir persaingan di babak pertama. Ini dia aksi dari Mirza, dan wow, sentuhan bola memang luar biasa tadi. Betul. Untuk Mirza, keunggulan 2 gol. Akankah aman hingga halftime terjaga? Wasit asal Tajikistan, Davlarov Abdullah meniupkan peluit. Dan di Jeddah, Garuda Muda yang punya potensi kalau mampu meraih kemenangan nasional dari pemain bintang yang begitu apik bersinar, Zahabi Goli dengan gol. Kick off persaingan babak kedua sudah berlangsung. 2 gol yang sangat apik mampu diciptakan oleh Zahabi Goli dan juga Fadli Alberto Hengga, yang untuk personel tapi juga taktikal juga dari Coach Nova dengan 2 personel seperti Fandi Ahmad dan juga Rashid. Adakah pelanggaran tadi? Penalti didapat oleh Yemen, sangat disayangkan. Putu Panji di posisi yang tidak ideal, memberikan ruang dan juga goal side bagi pemain lawan. Ini mengingatkan kita pada laga Everton Arsenal dengan berbuah penalti juga, walaupun kontaknya sangat tipis. Tapi kali ini sepertinya Panji melakukan kontak yang lebih ulang. Ada satu kesalahan, dia step up tapi memberikan celah kepada pemain Yemen Abdul Latif, dan kemudian dia terjatuh. Ada kontak memang yang terjadi. Ya, saya rasa pressure laga membuat Putu Panji pun sedikit terburu-buru untuk mengambil keputusan, karena jika dilepas pun Matthew Baker sudah siap untuk mengcover posisi dari Abdul Latif tadi. Namun kontak memang sudah, dan saya rasa memang ini adalah pelanggaran yang layak didapatkan oleh Yemen. Tinggal bagaimana Dava, kita harapkan Al-Kharash yang akan bersiap. Muhammad
Al-Harash bagi Yemen. Tendangan penalti mampu menipu Gava dan Dava tidak berdaya untuk mengamankan situasi tadi. Balaga 2 gol dia persembahkan bagi Yemen dan ini menghidupkan bangkit di laga ini. Ya, satu eksekusi yang begitu dingin dan ia mengulang apa yang ia lakukan di laga melawan NFL dan rugby dengan kontak yang lebih signifikan. kalau di sepak bola mungkin yang paling terkenal case dari Petr Cech ya. Ya. Ada Petr Cech, ada juga beberapa kesempatan Pierluigi Casiraghi. Betul. Regina ya di Serie B. Kali ini Fandi Ahmad coba melaju, dipantau oleh 3 pemain dengan jersey putih. Bukan sebuah pelanggaran tadi sepertinya terhadap Fandi Ahmad. 5 menit lagi, 5 menit tersisa jelang akhir persaingan. Raffi coba mencuri penalti kali ini. Penalti didapat oleh Indonesia U17. Lapse of concentration yang terjadi. Penjaga gawang Wessam Al-Asbahi yang gagal fokus di saat genting tadi membuat mampu untuk bisa mendapatkan kesempatan mendorong bola. Terjadi satu hadangan dari sang penjaga gawang berbuah penalti bagi Garuda Muda. Dan lagi-lagi bagaimana jeniusnya pergantian pemain dari Novarianto, Raffi Rashik yang memang off the ball-nya sangat dibutuhkan dan lagi-lagi tidak hanya ketika defensif, ia bisa menghasilkan 1 tendangan penalti yang tentunya juga membuat Al-Jredi sedikit frustasi di momen ini karena ia yang melakukan mispass terhadap sang penjaga gawang. Tapi memang ini adalah lagi-lagi eksekusi api dari pemain dan pergantian pemain yang jitu dari pelatih. Semuanya menjadi satu hal yang kolektif, Adi. Begitu positif dari timnas U17 Indonesia ini. Al-Jredi tidak membantu sang penjaga gawang. Itu dia. Upaya pas tadi sepertinya yang short, tanggung, dan kita lihat switch on terus. Seorang pemain yang memang sudah kita bicarakan tadi, Raffi Rashik yang punya kemampuan luar biasa dan Al-Harash yang digantikan. Iya, Raffi Rashik asal Semen Padang ya. Juga menjadi satu kebanggaan dari publik sepak bola Sumatera Barat. Dan kita harapkan tentunya Indonesia tidak hanya menambah keunggulan tapi semakin dekat untuk menggenggam dengan 2 tangan tiket Piala Dunia, Adik. Tiket ini harus digenggam 2 tangan dan harus disobek ujungnya. Ya, itu dia. Dan sobekan ujungnya ini ada di potensi penalti yang akan diambil oleh Evandra Forasta. Gagal dia kalau berhadapan dengan Foreign Public tapi berujung dengan rebound berbuah gol. Evandra Forasta kali ini. Saudi Arabia tidak terlalu jauh dari Qatar. Siapkan tiket Anda, pesan hotel dan isi penuh stadion-stadion di Qatar nanti, di mana Garuda Muda akan beraksi di level tertinggi kelompok umur U17 dengan potensi automatic qualification. Evandra Forasta, skip, jump, hop, goal. Ya, ini layaknya satu gerakan jab, strike, uppercut yang begitu spesial dari Evandra Forasta. Bagaimana Arek Malang yang satu ini benar-benar untuk membuat Indonesia unggul sebanyak 3-1, tapi juga gol yang bisa menyegel tiket menuju Piala Dunia. Pertama kalinya yang bisa dilakukan oleh Indonesia melalui jalur kualifikasi. Dan lagi-lagi pemain paling berpengalaman di skuad ini menunjukkan kapasitasnya, Adi, Evandra Forasta. Sangat membanggakan pejuang-pejuang muda. Para pemain yang dipercaya memperkuat skuad ini, memberikan segalanya. Entah dia starter atau dia pemain pengganti. Bukti, casing point, Raffi Rashik, Fandi Ahmad. Kemudian kita lihat bagaimana Evandra Forasta, Putu Panji. Luar biasa, semua punggawa memberikan aksi terbaik. Yemen dalam potensi takluk di laga ini coba untuk merespons, tertinggal dengan buffer 2 gol. Daniel Alfredo menghadang tadi, tendangan jarak jauh mudah saja bagi penjaga gawang Dava Al-Ghazemi tadi untuk menghentikan upaya tendangan dari pemain pengganti Tamer Hamid. Ya, Tamer yang memang diinstruksikan untuk banyak menusuk melepaskan tendangan cut inside, tapi tidak menjadi masalah sejauh ini bagi Dava karena Dava begitu lebih tenang dan bahkan di babak kedua penampilannya jauh lebih matang dibanding pada akhir babak pertama tadi, Adi. Dan selain apresiasi pada pemain, staf pelatih juga bekerja begitu keras. Coach Nova, Coach Tommy Prasetyo, Coach Dwi Prio, Andreas Krisyanto, Sofi Imam, Lutfi Nanda, Ahmad Zaki, dan juga Choi Juyong ya, yang jadi bagian dari skuad ini sejak awal pembentukan tim.
yang sudah dilatih sejak pemain-pemain ini masih ada usia 14-15 tahun ada. Ada lagi intercept, umpan dari Raffi. Josh Holland kali ini menserahkannya sebuah tendangan luar biasa dari Evan Ravelasta dengan brace-nya. Tidak hanya mengunci tapi mensahkan pasukan Garuda Muda. Tidak hanya lolos dari group stage tapi semakin nyaman untuk bisa menyiapkan bagasi menuju Qatar. Nova Arianto dan pasukan mudanya bersinar terang di Jeddah dan mampu menghancurkan, memporak-porandakan, mengakhiri perjuangan Yemen di laga ini. Bola over the top dan kemudian unselfish play dari Josh Holland bersama Evan Ravelasta dengan dua kesempatan yang tidak disia-siakan, menyapu bola dengan deras tadi, memberikan keunggulan 4-1 bagi Indonesia U17 atas Yemen U17. Taktikal masterclass, eksekusi spesial, dan tentunya pergantian pemain yang selalu jitu. Langsung kembali tersaji Josh Holland, pemain yang sangat segar, berlari begitu. Pertama dihadang tadi oleh Evan Ravelasta. Eka Yana sudah masuk juga sepertinya. Yes, bagi betul. Garuda Muda. Nyaman. Ya, Nah, bagi federasi dan bagaimana totalitas persiapan betul. berujung dengan adanya penampilan yang mengesankan dalam dua laga ini bagi Coach Nova dan pasukannya. Ada kesempatan lagi, umpan berbahaya, tapi lagi-lagi bukan kali pertama bagi Muhammad Al-Ghazani ada di posisi tepat untuk menghadang. Masih ada kesempatan lagi, coba mengompak pressure di zona pertahanan. Abdul Latif yang dicari, mampu dihentikan oleh Putu Panji. Ceko Pujianto hampir saja membuat timnas Indonesia lolos, dan kali ini Adi, Ya. Di saat lampau karang, inilah kenyataannya. Pasukan Garuda Muda sudah mengunci tiket untuk lolos dan berdansa dengan The Big Guns di World Cup U17. Auto dominasi dicetak di persaingan babak pertama. Kemudian aksi yang tidak kalah optimal dipertunjukkan oleh Fadli Alberto Hengga. Tandukan tipisnya membuat gol kedua tercetak bangkitan dari Yemen. Mereka memangkas keunggulan Al-Harash dari titik putih. Tapi Evan Ravelasta menutup dengan brace kunci yang membuat Indonesia U17 lolos menuju knockout stages, lolos